Sosialisasi silaturahmi dai dan khotib dalam rangka mencegah intoleransi dan radikalisme guna mewujudkan situasi Kamtibmas kondusif di Kabupaten Magetan pada hari Kamis 25 Agustus 2022. Di era global sekarang ini, umat Islam menghadapi beberapa persoalan terkait dengan jati dirinya, yaitu labelisasi yang identik dengan kekerasan dan intoleran, suatu karakteristik yang dicitrakan sebagai anti perdamaian, padahal stigma tersebut sangat bertolak belakang dengan kenyataan yang sebenarnya, bahwa Islam adalah agama perdamaian dan sangat menjunjung tinggi toleransi, baik dalam konteks individu maupun dalam konteks kehidupan sosial kemasyarakatan. Hal tersebut yang menjadi titik kritis bagi masa depan bangsa dan negara kita. Aksi terorisme yang berarti sebuah ancaman harus dihilangkan karena berbahaya bagi kehidupan umat manusia. Ideologi terorisme itu yang justru membuat masyarakat Indonesia semakin terpecah belah. Terorisme merupakan musuh bersama karena tindakan mereka yang membuat orang lain tidak aman, tidak nyaman, selalu diselimuti rasa ketakutan dan mengacukan sistem sosial, budaya, keamanan suatu negara. Negara kita ini merupakan laboratorium persatuan dan kesatuan yang luar biasa. Dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, maka kita bisa melihat bagaimana semua masyarakat di negara ini hidup guyup dan rukun. Guyup dan rukun itu sudah mendarah daging. Kalau ada yang mau memecah belah, berarti mereka tidak paham kultur kehidupan negara kita ini. Pancasila sebagai pilar bangsa Indonesia sejatinya harus mampu dipahami oleh seluruh bangsa Indonesia dan umat Islam di Indonesia. Kapolres Magetan AKBP Muhammad Ridwan SIK MSI mengatakan kegiatan ini sangat baik untuk kegiatan dari Densus 88 karena merupakan kegiatan sosialisasi dan kegiatan untuk silaturahmi para dai dan para ulama sehingga menciptakan situasi yang aman, toleransi dan sejuk di wilayah Magetan. Jadi ini bisa dijadikan referensi di Magetan. 88 merupakan kegiatan sosialisasi dan kegiatan untuk silaturahmi para dai dan para ulama sehingga menciptakan situasi yang aman, toleran, dan sejuk di wilayah Kabupaten Magetan. Ditambahkan Wakil Bupati Magetan Hajah Nani Endang Rusminiarti MPD mengatakan mengadakan silaturahmi antara dai dan khotib itu untuk menanggulangi radikalisme di Kabupaten Magetan. Ini kan silaturahmi antara dai dan khotib ini dengan tujuan untuk penanggulangan radikalisme dan intoleransi. Kalau NU itu mulai dari acaranya, ideologinya, kurikulumnya, kemudian lembaga-lembaganya, full semuanya mesti menjaga keseimbangan. Dakwah itu yang didakwai manusia, menjaga perasaan manusia itu penting. Maka setiap cara-cara dakwah yang menyakiti perasaan orang itu dakwah yang salah. Tapi menjaga agama juga penting. Hanya alasan kemanusiaan lalu mengingkari syariat itu juga salah. Dan itu semua nggak mungkin dilaksanakan kecuali kalau di bawah naungan negara yang berdaulat, aman, kokoh, ada kepastian hukum, berdakwah, berhumanity, dengan menafikan nasionalisme itu juga bohong. Di NU senantiasa ajarannya menjaga keseimbangan. Ya Islam, ya nasionalisme, NKRI dan mati, tentu juga menjaga nilai-nilai perasaan kemanusiaan. Nah, kurikulumnya kayak begitu, lembaganya begitu, cara NU melakukan deradikalisasi. Ada kasus militer apa enggak, ada kasus pengeboman apa enggak, ada kasus transnasional apa enggak. Ya dari dulu NU seperti itu. Hanya ketika ada begini-begini, perhatiannya untuk itu ditambah, itu aja. Beberapa kiai kepada santri juga memahamkan mereka bahwa harus begini, jangan begini, harus begini, jangan begini. Itu di intern NU, mulai TPQ, MI, madrasah, pondok pesantren, pengajian-pengajian. Nanti muara kurikulumnya ya jaga keseimbangan antara otonomia, nasionalisme, keislaman, dan humanity, kemanusiaan. Kemudian dengan kelompok-kelompok yang diduga menyebarkan paham seperti itu, NU mengajak dialog kalau mau dialog. NU berkoordinasi dengan aparat sekiranya yang bersangkutan sudah layak ditindak karena membahayakan. Nanti yang melakukan analisa, mapping dan macam-macam aparat, mulai dari intel macam-macam. NU sifatnya memberi masukan. Nanti setelah ditangkap misalnya
dibina, ada apa diproses, kadang NU juga diajak bicara. Kemudian di kampus-kampus, karena kadang-kadang mereka menyampaikan ide-ide begitu di kampus, maka NU juga aktif. Kadang melobi menteri, mohon-mohon di Brawijaya kalau bisa rektornya yang ini, jangan ini. Mohon-mohon UGM dari 3 calon itu rektornya ini, jangan ini. Nah, kami nggak pernah menyebut harus NU apa harus Muhammadiyah. Satu rumusnya profesional, memang dia pinter, kepangkatannya juga sudah memungkinkan, prosedural, dan harus aman NKRI, harga. Nah, itu antara lain cara-cara yang harus kami lakukan untuk pelan-pelan semampu kita mengurangi bahaya radikalisme, bahaya terorisme, dan yang lain-lain. Lalu kita sadar betul bahwa tradisi selamatan, genduren, tahlilan, yasin itu cara yang efektif untuk menangkap lingkungan yang ada tahlilannya, genduren, sekampung itu kan akrab. Jadi orang mau ngontrak di situ nyusup nggak bisa, sehingga ada tradisi genduren selamatan, bersih desa itu sekaligus pertahanan negara. Lingkungan-lingkungan yang nggak ada begitu, orang cuek, keluarga sama itu nggak saling mengenal, ada lingkungan apa juga cuek, itulah empuk untuk penyusupan. Maka di NU terus mendorong. Kadang di perumahan kan cenderung nggak ada tahlilan, nggak ada begitu. Oke lah, kalau memang pahamnya bukan NU, nggak ada tahlilan, mau diadakan paguyuban. Tadi sudah mencatat, udah banyak. Kami di pondok ada AIC, asosiasi ini penggiat medsos pondok-pondok, diinisiasi di toko itu pondok kami di Buireng, Lirboyo, Kloso, sama apa ini namanya Tambak Beras. Itu sudah nyebar kemana. Jadi sampai pondok-pondok desa kecil itu diberi pelatihan bagaimana mengelola multimedia dan yang lain-lain. Ajeng Faris, Trans TV mengabarkan.